Halo Sobat MSIB, gimana nih kabarnya? Nah, aku harap nih Sobat MSIB semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, Sobat MSIB, ini kita sekarang nih lagi kedatangan tamu nih, tamu spesial ya kan. Dia tuh sekarang sedang ada di Jogja. Kebetulan dia di sini tuh juga ikutan program MSIB ini, program magang. Nah, siapa dia? Kenal sendiri. Hai Clara, Hai Sam, gimana kabarnya? baik baik Baik? baik banget. Oh, yaudah. Akan udah makan? Udah dong, Minum? udah. Oh, udah siap berarti ya. Oke. Nah, mungkin ini di Sobat MSIB ini kan belum tahu nih kamu tuh siapa. Ya, kecuali aku ya. Kalau kan juga udah tahu kamu walaupun baru Baru. bentar gitu. Coba nih, kamu bisa kenalin dong kalau teman-teman semuanya ini nama kamu siapa dan lain sebagainya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Clara Anastasia Ivani. Itu buat nama lengkap aku, tapi boleh dipanggil Clara, Klar, atau Ra juga. Aku mahasiswa semester 6 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Manajemen Resort dan Leisure. Dan seperti yang udah dibilang sama Sam tadi, aku lagi ikut program MSIB, magang di perusahaan PT Gemilang Media Wisatama atau lebih dikenal dengan Travel System gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, Kar, di travel system itu kamu bagian apa sih? Oke, kalau di Travel System sendiri itu aku ada 5 divisi di Travel System. Nah, untuk divisi aku sendiri itu namanya Junior Researcher and Consultant gitu. Junior Researcher and Consultant. Iya. Itu apain aja tuh? Untuk kerjaannya tuh banyak banget sih. Misalnya ya jelasin aja. Oke. Untuk tugas-tugasnya kayak yang udah pernah aku kerjain itu kayak kita ngebikin proposal untuk penawaran-penawaran jasa dari perusahaan kita karena kita bergerak di bidang pariwisata, sustainable tourism. Kita itu harus kayak menawarkan jasa kita ke bisnis-bisnis pariwisata, terus ke dinas tentang apa yang bisa kita buat. Contohnya itu kayak kita bikin master plan, terus kita membantu bisnis pariwisata yang butuh bantuan seperti bikin video promosi, terus untuk upgrade dari kayak apa ya bisa dibilang ya, media sosialnya mereka butuh bantuan apa. Jadi kayak kliennya butuh apa nih di bidang pariwisata, kita yang siap untuk membantu di Travel System itu untuk divisi aku sendiri Berarti gitu. lebih ke arah misalnya kamu ngomong nih sama sebuah perusahaan ataupun perusahaan di daerah situ, terus kamu kayak tanya, ini kamu butuh apa nih biar kita bisa ningkatin pariwisata di daerah kamu. Nah, nanti tugas kamu tuh kayak kamu yang bikin ide, kamu yang ngerjain semuanya, terus nanti kamu yang bikin konsep-konsepnya kayak gitu, bener ya berarti? Betul banget. Jadi kayak yang menawarkan itu dari divisi aku, terus kita juga yang ngulik ide-idenya apa, tapi untuk pelaksanaan dari ide itu dibantu dari 4 divisi lainnya gitu. Oh, oke. 4 divisi lainnya apa aja tuh? 4 divisi lainnya itu ada Tekno, itu mereka biasanya yang ngebantu pengembangan kayak website, itu di Travel System juga websitenya diurusin sama mereka. Terus untuk digital itu ada mereka yang ngebantu untuk bikin konten-konten dari Travel System sendiri. Terus kalau misalnya ada permintaan juga dari kliennya di bidang kayak bikin konten, nah gitu. Itu dari digital. Terus ada CBT, itu mereka kayak lebih ke komunitas-komunitas masyarakat atau kayak desa wisata lah kalau di pariwisatanya. Terus satu lagi itu ada sosio, lebih ke apa ya bilangnya, aku takut salah juga sih sebenarnya karena aku nggak terlalu tahu detail dari divisi lainnya. Itu mereka kalau nggak salah kayak mereka yang melihat kondisi-kondisi dari bisnis-bisnis pariwisata, destinasi pariwisata tuh kayak gimana, dan juga kira-kira mereka apa sih kurang lebihnya yang bisa dipelajarin untuk kita mengembangkan destinasi di Indonesia, kayak gitu. Oke. Terus nih, sekarang itu kan kamu tadi udah berapa bulan kamu magang? 3? Udah Mau 3 ya? bulan ketiga. Oh, masuk bulan ketiga. Nah, itu kamu udah ngerjain berapa project tuh? Udah ada sekitar tiga proposal lah kurang lebih yang dikerjain. Terus ada kayak cabang-cabang yang harus dikerjain, kayak kita ngebikin surat juga di Travel System di divisi aku untuk menawarkan jasa yang aku bilang. Oh, oke. Oke nih Clara, terus kan kayaknya nih, kan teman-teman semuanya tuh ya taunya itu Clara gitu. Mungkin kalau yang dari Travel System itu kan juga taunya Clara, ya udah Yeah. Clara dari UPI gitu, Universitas Pendidikan Indonesia.
Tapi boleh cerita nggak sih, Klar, kamu tuh dulu tuh kayak gimana sih kamu di SMA, nggak usah di SMA deh, di kuliah gitu, kayak kamu rajin aktif organisasi kah? Atau kamu dulu pernah ikut kegiatan apa kah? Atau mungkin kamu jadi kupu-kupu gitu? Kupu-kupu tau nggak? Tahu-tahu Apa? kuliah pulang. Nah, cakep gitu. Coba bisa ceritain. Oke, aku cerita sedikit ya Mm-mm. tentang mungkin kehidupan aku Yap. selama berkuliah. Itu kalau dari sebelum aku masuk kuliah itu aku udah sempat ikut beberapa volunteer. Itu kayak volunteer acara, di situ aku jadi kayak PR lah bisa dibilang untuk si pembicara di satu acara itu, acara beasiswa. Terus pas udah masuk ke kuliah itu aku kayak kayaknya kalau di dunia kuliah aku harus aktif, harus banyak kenal sama orang-orang, harus ikut organisasi ini, organisasi itu. Nah, begitu masuk semester 2 itu mulailah aku ikut kayak unit kegiatan mahasiswa, itu aku ikut dua, ada di jurusan dan juga ada di tingkat universitas. Terus aku juga ikut BEM dari himpunan aku sendiri. Dan di situ aku lumayan aktif karena di periode pertama itu aku jadi staff. Terus sekarang di periode kedua aku jadi ketua dari bidang humas. Nah, Sorry, adik kamu dari jurusan apa tadi? jurusan manajemen dan resort. Oh, manajemen resort. Manajemen resort dan leisure. Oh, manajemen resort dan relation. Iya. Oke. Lanjut. Oke, selain dari organisasi dan juga dari unit kegiatan mahasiswa itu, aku aktif juga di luar, kayak aku jualan, aku buka bisnis sendiri, masih bisnis kecil-kecil, nggak apa-apa. tapi yang dasarnya dari hobi aku suka masak, suka bikin kue. Nah, dari situ sejak pandemi tuh aku mulai coba jualan gitu sih buat nambahin uang saku gitu. Keren, nggak apa-apa. Ya, namanya bisnis tuh harus dimulai dari kecil-kecilan semua. Gitu loh. Terus nih, tadi kan kamu banyak pengalaman ya, kayak tadi banyak volunteer, terus tadi kamu juga ikutan BEM, ikutan Hima juga tadi ya? Iya. Nah, itu terus kenapa sih kamu tiba-tiba kok kepikiran buat semester ini tuh, kenapa sih aku mau ikut MSIB? Oke, mungkin cerita sedikit dari sebelum aku ikut tuh, dari sebelum batch kedua ini aku udah sempat lihat-lihat. Dari batch pertama aku udah lihat dari kayak Instagram, terus TikTok itu banyak banget yang cerita, oh ada kesempatan ini nih, MBKM itu lagi heboh-hebohnya pas baru awal-awal mau batch 1. Terus kayak wah keren nih kayaknya. Terus pas 2021 pertengahan itu agak banyak kan, kayak lagi pandemi ini bosen banget kalau cuma kuliah aja, yuk magang, banyak juga teman yang ngajakin kan. Akhirnya coba lihat-lihat dari webnya MBKM, ngelihat programnya, wah asik nih, apalagi ngelihat kayak perusahaannya, wah keren-keren, kayak ngelihat Paragon, terus ngelihat Zenius, terus ngelihat apalagi Gojek juga ada kan, banyak banget perusahaan-perusahaan yang keren-keren lah. Terus sangat menarik buat mahasiswa, apalagi aku udah masuk tingkat ketiga gitu kan. Semester tua ya bun. Semester tua ya bun, butuh banyak mengupgrade diri. Terus setelah ngeliat-liat banyak di Instagram, di TikTok, terus di situ juga aku lagi pengen upgrade dari CV aku sendiri. Akhirnya ngeliat juga ada cutting yang ikut di batch pertama. Oh cobain deh di batch kedua ini, aku coba. Setelah udah banyak juga informasi dari jurusan aku, silahkan mahasiswa pada ikutan MBKM, MSIB gitu. Terus kayak tadi kan kamu juga bilang, oh tiba-tiba sekarang pengen ikut nih karena sudah mulai hype ya gitu berarti ya. Terus sejauh ini sampai kamu ikut magang sekarang nih, yang kamu magang kamu di sini tuh aman nggak sih? Kayak, aduh lagi sibuk-sibuknya nih atau sekarang lagi santai nih, aduh mungkin sekarang kamu lagi ngerjain project apa gitu, bisa diceritain dikit gitu. Apanya nih? Iya, kayak misalnya kamu sekarang, oh di magang tuh lagi sibuk nih, atau lagi santai nih, atau lagi apa gitu. Mungkin kalau dibilang masih awal-awal gini kayak masih santai sih, karena project-project yang lagi dibikin kan kita kayak udah ada timeline-nya gitu. Di bulan-bulan pertama ini kita masih penawaran jasa ke klien, jadi belum ada klien yang harus kita handle langsung ke lapangan, jadi ya masih santai. Kalau santai. Belum berasa apa-apa. beban. Oke. Terus kamu
di magang itu kamu aktif nggak? Kayak di tempat magangmu itu kamu kayak, oh aku kalau ada kesempatan gini, oh ya udah deh aku gini. Atau tadi kamu kan kayak ada hubungannya sama orang luar kan, ada hubungannya sama perusahaan gitu. Kamu kayak, oh ya udah deh aku aja gitu. Atau kamu biasa aja gitu. Karena aku baru Senin kan aku baru Mhm, sampai di Jogja, mhm, itu tuh sebelum kesini aku kayak masih malu kalau misalnya aku menawarkan diri secara langsung, apalagi kalau misalnya butuh langsung ke lapangan, butuh langsung ke tempat yang ada di Jogja, masih ribet. Jadi pas kemarin-kemarin itu dari awal program kayak jangan dulu deh, jangan terlalu aktif dulu deh, nanti hmm. aja. Jadi kayak masih diem-diem dulu lah Oh, awal-awal itu berarti kayak masih gitu. ditahan, diamati. Kalau nanti udah saatnya langsung Iya, langsung gitu, digas gas gitu. jalan. Oke oke, sabi sabi sabi. Terus nih, kan kamu kan tadi juga udah, kamu tadi bilang kalau baru ke sini, baru kemarin kapan? Senin ya? Hari Senin tanggal 11. Hari Senin baru sampai sini ya? Iya. Nah, selama kamu ikutin magang kamu secara offline ini tuh kesannya kayak gimana sih? Kan ya walaupun baru seminggu tapi kan udah ada kayak berasa ya ada yang beda gitu loh. Kalau boleh jujur sebenarnya aku ke kantor tuh baru sehari. Oh, baru sehari. Hari apa ya itu? Hari Hmm. Rabu. Mm-mm. Nah, tapi kayak beda banget lah pokoknya kalau kita magangnya offline sama online. Kayak bisa dilihat dari kita ketemu orang langsung kan lebih asik gitu ya, ngomongnya Mm-mm. sama orang langsung bukan sama laptop langsung. Terus kayak kalau misalnya kerjaan di divisi aku tuh kebanyakan secara berkelompok gitu, kita udah ada tim-tim di setiap project yang mau dibikin, dan kalau misalnya diskusi lebih enak offline gitu. Nah, itu kan tadi kamu masuk dari Rabu ya. Iya. Itu memang jadwal kamu di hari Rabu atau memang kebetulan aja minggu kemarin memang diminta masuknya dari Rabu aja? Nah, untuk di perusahaan aku sendiri emang kita digilir gitu. Jadi Hmm. 5 hari kan, dan juga ada Mm-mm. 5 divisi. Jadi digilir hari Senin divisi apa, hari Selasa divisi apa, Rabu, Kamis, Oh, Jumat gitu. oke oke. Nah, tadi kan kamu juga bilang berarti kan sebelum ini kamu online dulu nih. Iya. Bener gak? Kalau kamu sampai sini kan baru kemarin Senin. Mm-mm. Kamu online dulu gitu. Nah, kamu ngerasa bedanya nggak sih kayak, oh ini ada online sama ada offline gitu kayak selain yang tadi ya, yang tadi kan yang kamu bilang kayak langsung ketemu langsung gitu. Iya. Mungkin kayak efektivitas kerjanya atau kamu kayak gimana gitu. Mungkin kayak ke semangat kerja sih. Hmm. Ya, lebih ke semangat kerjanya. Kayak kalau online eh, bisa sambil leha-leha, kita sambil tiduran, sambil meeting juga bisa. Terus kayak bentar-bentar aku mau makan dulu, aku mau ke kamar mandi dulu juga bisa. Padahal mah bukan ngerjain yang kita bilang kan. Kalau offline kayak lebih semangat gitu. Ih, orang-orang kok pada lagi kerja, kok aku nggak ngapa-ngapain, kan kitanya jadi lebih kebangun gitu Oh, semangatnya oke oke kalau oke offline oke. tuh gitu. Karena aku emang orangnya kurang lah kalau misalnya online tuh kayak kurang tertarik, apaan sih Oh, iya, online. karena di layar doang Iya, gitu ya. karena Berarti ya di layar bosen. doang. Oke, oke. Terus kamu selama di sana kalau selama seminggu, ya walaupun nggak seminggu juga dihitungnya baru sehari gitu di kantor. Itu kamu ketemu mentor kamu nggak di sana? Kemarin tuh belum sempat ketemu mentor. Oh, oke. Nah, tapi kayak kemarin kan mungkin ketika online pun kamu juga udah pernah ketemu mentor walaupun virtual Iya. gitu ya. Itu mentor kamu kayak gimana sih? Kayak, sorry bentar. Kamu satu mentor itu berapa orang? Di divisi aku tuh ada 3 mentor dan juga ada 30 orang mahasiswa di Oh, divisi. oke. Jadi kurang Berarti lebih 10 orang yang pegang. berarti satu banding 10 berarti gitu Iya, ya. 1 banding 10. Oke. Mentor kamu tuh kayak gimana sih? Apakah dia kayak benar-benar bimbing kamu kah atau dia kayak merasa oke, ini anaknya ini tuh dia biarkan learning by doing gitu atau di bener-bener dimomong gitu. Kalau dari perusahaan aku nih, dari awal banget, dari pertama tanggal 21 Februari programnya dimulai itu, kita langsung banyaklah komunikasi sama mentor, karena di pagi hari itu kita ada briefing pagi sebelum mulai aktivitas. Terus di sore itu kita briefing lagi. Bukan Oh, briefing sih, oke. kayak disebutnya kalau di kita tuh lockout gitu. Oh, lokat. Jadi kerjaan seharian, project yang dikerjain seharian itu harus kita laporin di sore hari. Nah, di situ tuh pas udah sorenya tuh itu kerasa banget dari manfaat adanya mentor di situ. Karena apa yang kita kerjain dikasih feedback sama mentor, terus
oh kamu kurangnya ini, coba kembangin lagi di bagian ini, kayak banyak gitu. Karena mereka lebih berpengalaman daripada mahasiswa yang udah magang ini, jadi merekanya sharing, kitanya juga dapat ilmu yang lebih. Terus selain kerja juga kayak mereka juga banyak lah kayak gimana udah nyampe di Jogja belum. Oh, berarti kita kayak lagi baik kerja, banget itu ya. iya, Mm-mm. kita lagi kerja di kantor tiba-tiba dikirimin pizza gitu. Oh. Mungkin mereka nggak bisa datang gitu, baik banget lah pokoknya. Oh, berarti emang mentor-mentor tuh baik-baik ya gitu, teman-teman. Iya, pokoknya puas lah, mantap mentor. Love you mentor. Mentornya namanya siapa? Ada Kak Desi, Kak Anton, dan juga Kak Vivi. Oke. Sabilah. Nah, tadi kan kamu juga bilang nih kalau di awal-awal kan kamu bilang kalau sebelum ini kan kamu lebih ke arah pernah lah ikut untuk magang gitu atau di tempat atau volunteer di tempat lain. Nah, bedanya apa sih sama kamu ada kayak beda nggak antara magang di tempat lain gitu sama ketika ya walaupun di MSIB pun kamu ditempatkan di magang tapi kan mungkin kayak lebih mungkin lebih terstruktur lah atau mungkin lebih enak lah di sini gitu. Kalau dari yang udah aku alamin sih, aku lebih puas magang di MSIB ini. Mm-mm. Saya kayak yang mentor tadi, itu mentornya benar-benar approach ke kitanya tuh enak banget, banyak ilmu yang kita dapat dari mereka. Terus mungkin karena ini sudah berbentuk perusahaan dibanding tempat magang aku sebelumnya, itu kayak kebanyakan mahasiswa yang bikin kayak organisasi, terus mereka buka internship buat orang-orang luas gitu. Banyak yang belum terstruktur lah kerjaannya, terus kayak goalsnya apa kita belum tahu, terus pembagian tugasnya juga belum detail, dan juga kayak ya itulah masih banyak kekurangannya kalau misalnya magang-magang aku sebelumnya. Dan juga karena di magang kali ini itu aku ambil yang benar-benar linear sama jurusan aku di bidang pariwisata, jadi kayak lebih wah mantap nih, meskipun aku nggak ikut kelas selama 1 semester ini, tapi bekal yang aku dapat di magang ini pasti bermanfaat banget gitu. Oke, berarti memang kayak karena mungkin ini kali ya, karena mungkin kan juga di MSIB itu perusahaannya itu nggak cuma langsung dipilih, langsung kamu daftar langsung diterima gitu, Iya. tapi kan lebih disortir gitu loh. Oke, ini proposalnya gimana, nanti kamu ngapain aja, apakah tuh perusahaan yang ada kualitasnya kah atau perusahaan yang sorry to say masih baru berdiri lah gitu Iya. berarti ya. Nah, kan kamu udah bilang nih, kayak tadi udah mau jalan 3 bulan ya. Nah, kamu udah ngerasain kayak perubahan apa sih? Mungkin kayak dalam diri kamu tuh kamu lebih kayak percaya diri kah? Atau kamu mungkin lebih kayak lebih aktif kah? Atau mungkin kamu lebih bisa berpikir kritis lah atau kayak gimana? Mungkin kayak lebih menantang diri sendiri buat nyobain hal-hal baru kali ya, yang udah aku alamin selama 3 bulan ini. Kayak kalau misalnya ada meeting atau ada dibikin kelompok, terus siapa nih yang mau ngomong, siapa nih yang mau jelasin, aku tuh lebih bisa cobain deh kali ini, cobain aku yang ambil kesempatan ini kayak gitu. Mungkin itu sih ya. Ya nggak masalah sih, namanya juga baru 3 bulan kan. Tapi kayak bener-bener kayak kamu udah merasakan itu gitu ya. Iya. Berarti besok-besok next time gitu bisa lebih pede lagi lah atau mungkin bisa bisa lebih mantep lagi buat ngomong, buat bersuara gitu berarti ya. Oke. Terus kamu kan berarti tadi sebelum masuk MSIB itu pasti kayak punya bayangan dulu dong, kamu mau masuk MSIB itu apa sih yang mau kamu capai gitu. Terus kayak apakah itu tuh udah tercapai belum sih? Atau mungkin yang tadi yang kamu lebih berani itu harapanmu kah atau kayak gimana? Ya, itu salah satu keberanian itu jadi salah satu goals aku untuk ikut di magang MSIB ini. Karena kayak aku orangnya cukup introvert, jadi kalau ada kesempatan tuh aku buang jauh-jauh deh, jangan aku dulu deh, cobain si ini dulu aja deh, nawarin teman-teman aku yang di samping. Padahal kesempatan-kesempatan itu tuh banyak banget yang akhirnya aku menyesal gitu. Terus kayak yang pengen aku ambil dari magang ini itu ilmunya udah pasti, karena aku tuh pas ngebaca webnya MBKM tuh ngeliat, oh ini keren banget lah untuk perusahaan yang aku pilih ini, sesuai banget sama impian aku pengen bergerak di bidang itu. Terus ya pas udah masuk juga sesuai gitu apa yang
aku impikan sebelum masuk. Terus kayak apa ya? Mungkin kayak channel gitu kan, aku udah tingkat 3, terus nggak mungkin selama online aku cuma temenan sama teman-temanku yang ada di jurusan aja, pasti aku juga harus mengenal orang-orang yang ada di luar lingkunganku, lingkungan nyamanku biasanya. Nah, dan di MSIB ini aku kenal banyak banget orang-orang dari yang jurusannya beda, yang kampusnya beda, terus bahkan dari orang-orang, dari teman-temanku yang kuliahnya di UPI juga aku jadi lebih kenal gitu. Oh, kamu anak UPI gitu. Oh, kamu dari jurusan ini ya, kenal-kenalan. Terus kayak pas mau mobilisasi ke Jogja juga kayak kamu nanti mobilisasinya tanggal berapa? Jadi banyak orang-orang yang lebih dekat sama aku. Terus kayak lebih jadi berani juga untuk ngomong sama atasan lah, ceritanya kalau mentor juga kan tetap atasan kita, jadi lebih berani gitu. Gitu sih mungkin. Terus kayak kamu ada harapannya nggak sih kalau kamu habis ikut MSIB itu kayak yang selain yang tadi gitu ya, mungkin tadi kan kayak mungkin apa yang kamu bayangkan gitu, kalau harapannya tuh kayak misalkan besok aku bisa dapat cari kerja nih, atau cepet apapun itulah, atau apapun itu, ada nggak? Ya, ada Apa? kayak yang kamu bilang tadi. Aku pengennya, karena MSIB ini kan bisa dibilang tingkatnya udah lebih diterima sama orang-orang gitu kalau kita magangnya lewat MSIB. Iyalah, Kemendikbud yang adain kalau misalnya di CV kita. Pasti upgrade CV yang ada di pikiran aku tuh, kayak di CV kita ada magang Merdeka gitu. Kan pasti lebih gampang kita untuk ngajuin ke perusahaan-perusahaan dan juga lebih menjanjikan gitu apa pengalaman yang udah kita alamin selama di batch ini gitu. Oke, berarti kayak lebih ke arah besok buat nyari kerjanya biar lebih gampang gitu ya. Karena dari pengalaman CV macam-macam gitu. Jadi kayak lebih oke lah. Nah, terus nih buat teman-teman nih, kamu punya pesan nggak nih buat teman-teman semua itu, kayak pesan nggak sih kalau mengenai MSIB lah? Oke, kalau buat teman-teman yang mungkin yang belum ikut MSIB, ayo cobain ikutan MSIB atau MBKM, apapun itu coba aja, pelajarin dulu, lihat-lihat, kepo-kepoin lah dari webnya MBKM itu informasinya udah benar-benar jelas. Terus aku yakin juga udah lebih gampang lah untuk mencari informasi dari alumni-alumni batch 1 atau batch 2 yang sedang berlangsung ini untuk sharing pengalamannya. Terus jangan lupa juga, tadi aku sempat sharing sama Sam, itu betapa bergunanya untuk upgrade LinkedIn kalian gitu. Karena LinkedIn itu benar-benar bermanfaat untuk menceritakan diri kalian secara tidak langsung, yang bisa dibaca sekali baca gitu sama orang-orang yang akan melihat pengalaman kalian, yang menawarkan pekerjaan sama kalian. Nah, mungkin kalau misalnya dari MSIB sendiri, ya gitu seperti yang aku bilang, ini tuh kesempatan yang sangat bagus, tinggal kalian sesuaiin aja sama apa yang pengen kalian capai, terus kalian sukanya bergerak di bidang apa, karena kesempatan ini belum tentu, siapa tahu tiba-tiba batch selanjutnya tidak dilanjutkan, atau tiba-tiba kalian udah lulus, karena kan kalau udah lulus kalian udah nggak bisa nyobain lagi si MBKM ini atau MSIB ini gitu. Iya, nggak bisa nyobain karena syarat MSIB itu adalah mahasiswa aktif. Gitu. Oke nih Clara, thank you banget udah kayak ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Nih kalau misalnya teman-teman semua nih mau kontak-kontak kamu atau mau tanya-tanya lagi nih soal MSIB, bisa kontak di mana nih? Oke, kalian bisa tanya-tanya sama aku, atau kalau misalnya mau connect juga dari LinkedIn aku, itu ada Clara Anastasia Ivani Saragi, nama lengkap. Terus atau kalau misalnya mau berteman dengan aku juga di Instagram, itu @ClaraLightyear. Lightyear-nya dari Buzz Lightyear, tapi tulisannya jadi Clara Lightyear gitu. Oke. It's okay. Yaudah, thank you banget Clara udah mau ngobrol-ngobrol santai kali ini. Ya udah gitu aja sih. Ya, makasih juga Sam, ini kesempatan yang pertama kali buat aku, dan juga sangat berterima kasih aku yang menjadi salah satu yang dipilih mengisi podcast ini. Gak apa-apa. Oke, itu aja teman-teman. Tadi kita juga udah denger nih cerita-cerita dari Clara ya. Tadi dia kayak gimana sih, dia sebelumnya itu agak introvert gitu. Dia sekarang udah agak lebih berani untuk
untuk lebih ngomong di depan banyak orang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, aku juga mau ingetin nih teman-teman, jangan lupa bentar lagi juga ada pembukaan nih untuk MSIB batch ketiga. Pembukaannya di bulan apa? Itu sekitar di awal-awal semester teman-teman. Jadi dipantengin terus aja nih websitenya Kamus Merdeka dan juga Instagramnya Kamus Merdeka di @magangberdeka. Nanti di sana juga ada informasi-informasi penting soal MSIB. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan kayak contoh-contoh mitranya kayak gimana, ataupun cerita baiknya selain Clara ini tadi ya. Contoh baiknya di seluruh Indonesia tuh kayak gimana. Jangan lupa teman-teman di follow juga Instagram kita itu. Nah, gitu aja teman-teman buat ngobrol-ngobrol pada hari ini. See you on next video. Bye.